Pemirsa, sebelum kami lanjutkan diskusi, berikut akan kami tampilkan ini data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sepanjang tahun 2019. Ini ada catatan proses penegakan hukum. YLBHI menegaskan bahwa ini ada 180, maksud kami 380 pendemo jadi tersangka, 179 ditahan. Ini beberapa sumber yang kami kutip dari beberapa situs online. Kemudian YLBHI nilai periode pertama Jokowi hukum jadi alat kriminalisasi. Selanjutnya ini sumber dari tempo.co. YLBHI sebut periode kedua Jokowi makin kelam bagi demokrasi. Ukurannya ketika beberapa nama yang berurusan dengan hukum tidak ditindaklanjuti. Ada 6.128 korban pelanggaran kebebasan berpendapat. Bahkan jumlahnya 51 tewas. Bapak-bapak pasti masih ingat dengan aksi besar-besaran yang terjadi di Jakarta. Ada aksi menolak RKPK. Bung Rocky melihat data seperti ini, apa pandangan Anda? Saya setuju itu karena saya ikut berkali-kali bikin riset tentang itu di YLBHI itu. Nah, satu hal mau saya terangkan dulu nih buat Pak Yudimar terutama, atau banyak orang yang selalu bikin perbandingan. Ini pelanggaran HAM berat, ini ringan itu. Konteksnya lain, dalam keadaan perang, dalam keadaan konflik politik memang pelanggaran berat. Tapi nggak bisa yang dalam konteks peperangan ideologi, pertarungan politik besar-besaran dibandingkan dengan yang sekarang. Sehingga misalnya contoh, Habib Rizik bukan pelanggaran berat. Justru dia berat karena kita udah demokratis itu loh. Kalau kita nggak demokratis tuh Pak Harto ya oke, itu memang pasti berat itu. Tapi ketika kita demokratis dan ada satu individu ditelantarkan di negeri sana, jauh dari sini, dan tidak ada proteksi, itu pelanggaran HAM berat. Karena dia potensi untuk dihilangkan oleh orang lain itu. Jadi dalam keadaan itu kita mesti clear bahwa pelanggaran HAM berat dan ringan itu bukan soal mana yang penting, mana yang nggak penting. Itu konteksnya aja, dua-duanya adalah pelanggaran. Karena negara tidak ambil bagian dalam memproteksi hak itu. Yang kedua, sering dikatakan bahwa Pak Jokowi sedang berupaya untuk mempertahankan demokrasi, bahkan meningkatkan demokrasi dengan segala macam soal. Jangan salah, itu gini ya, Jokowi itu tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Oke. Jadi nggak ada poin Jokowi naikin demokrasi itu. Yang mau ditanyakan kenapa terjadi penurunan demokrasi. Kita minta pertanggungjawaban pada Jokowi justru. YLBHI minta pertanggungjawaban. Karena di era Jokowi, jumlah pelanggaran hak asasi manusia meningkat, pelanggaran terhadap hak sipil juga turut meningkat. Jadi kita bertanya kenapa justru ketika sudah demokrasi, di era pemerintahan ini, indeks demokrasi kita turun. Jangan dikatakan Jokowi lagi meningkatkan demokrasi. Enggak, Jokowi tiba ketika ini sudah demokrasi. Satu hal yang sering disodorkan ke saya, bandingkan Pak Rocky, kalau Anda ada di zaman Soeharto, udah hilang kepala Anda tuh. Jadi mau dikatakan bahwa kepala saya dijamin karena di zaman Jokowi. Jokowi juga dijamin kepalanya itu karena saya dan teman-teman mahasiswa 98 itu menghasilkan demokrasi. Oke. Jadi itu perbandingan yang ngaco gitu. Seolah-olah di zaman inilah kebebasan berpendapat dihasilkan. Salah sekali, Pak Jokowi itu hasil dari kebebasan berpendapat. Sejak Ibu Mega, Gus Dur, SBY sudah ada kebebasan berpendapat. Jadi jangan bandingkan dengan zaman Harto itu. Anda kalau di zaman Harto udah dibui, lo memang semuanya akan dibui pada zaman itu. Baik, Bang Juliman. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa supaya kita kalau bikin perbandingan itu betul-betul ketat alat bandingnya. Bang Juliman. Iya, saya kira begini ya, yang disebut pelanggaran itu ya berat, ringan, sedang atau apapun namanya, ya disebut pelanggaran ketika itu sudah terbukti dan diputus pengadilan. Nah kalau tadi dalam indeks dari YLBHI itu ya dan termasuk pernyataan dari Bung Rocky mengenai ditangkap, ditahan, tersangka, ya kalau tidak begitu bukan LBH namanya, ya itu bukan Bung Rocky namanya, kan begitu. Tapi semua ini tentu masih dalam koridor hukum. Kalau misalnya ya 380 tersangka, 19 ditahan, tentu ini unsur sudah memenuhi menurut saya. Tidak mungkin juga penegak hukum itu melanggar hukum, Pak. Ya, di negara ini tidak dikenal melanggar hukum, menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum tidak dikenal di sini, Pak. Nah, kalau seseorang merasa hak dia dilanggar, silakan ajukan upaya hukum, Pak. Ada pra-peradilan. Dari awal sudah saya bilang, bisa menggugat ke pengadilan. Saya sudah pernah lakukan itu, Pak. Atas klien saya. Terbukti, Pak. Pengadilan memutuskan, memang hak klien saya dilanggar, Pak.
Ada wadah-wadah hukumnya, Pak. Jalankan itu. Jadi kita tidak perlu bicara kemana-mana. Ada Pak, ini negara hukum. Restart. Lakukan segala sesuatu dengan jalan hukum Pada saja. restart ada alurnya masing-masing harus Iya dipatuhi. tentu.